Ada kalanya hidup terasa seperti malam yang kelam. Langkah berat, hati sesak, memikirkan tagihan yang menumpuk tanpa jawaban. Di saat tangan terasa kosong, kadang kita bertanya, di manakah janji Allah tentang rizki? Engkau yang hari ini dihimpit hutang, yang siangnya dirundung malu, dan malamnya terpejam dengan air mata. Ketahuilah, engkau bukan sendiri. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah meminjam, pernah merasa sempit. Namun beliau tidak pernah putus harap. Hutangmu bukan aib, tapi ujian. Dan ujian, jika dihadapi dengan sabar, akan menjelma jadi jembatan menuju keberkahan yang tak disangka. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Memahami ujian dalam bingkai iman. Dalam perjalanan hidup, ada musim-musim yang tidak bisa dihindari, seperti petani yang melewati kemarau sebelum panen. Demikian pula, seorang hamba tak lepas dari kesempitan sebelum limpahan nikmat datang. Allah berfirman, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Kesulitan bukan hukuman, tapi proses penempaan. Saat uang tak cukup atau bisnis merugi, kita merasa gagal. Padahal justru di saat itulah Allah sedang mengasah keteguhan hati, membersihkan kesombongan, dan memurnikan niat agar hanya bergantung padanya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. HR At-Tirmidzi. Rizki tidak hilang, hanya belum tiba. Allah Maha melihat air mata yang jatuh dalam sepi. Tidak ada satupun doa yang sia-sia. Allah hanya memilih waktu terbaik untuk menjawabnya. Suatu hari, Rasulullah melihat Abu Umamah duduk termenung di masjid. Beliau bertanya, dan Abu Umamah menjawab, "Kegelisahan dan hutang-hutang yang menimpaku, ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengajarkan doa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dan dari lilitan hutang dan tekanan manusia." Abu Umamah mengamalkannya setiap pagi dan sore. Tak lama kemudian, Allah menghilangkan kegelisahannya dan melunasi hutang-hutangnya. Doa lainnya, "Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal darimu, agar terhindar dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari meminta kepada selainmu." RH Tirmizi. Berdoalah dengan yakin. Rasulullah mengingatkan, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Amalan pembuka rejeki.
1. Istighfar. Allah berfirman melalui Nabi Nuh, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan mengirimkan hujan lebat kepadamu dan membanyakkan harta dan anak-anakmu." Quran Surat Nuh, ayat 10-12. Ucapkan istighfar 100 kali sehari. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 2. Silaturrahmi. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." RH Bukhari dan Muslim. 3. Sedekah. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. RH Muslim. Berikan apapun yang engkau mampu, meski hanya Rp5.000. Allah menilai hati, bukan nominal. 4. Solat duha. Rasulullah bersabda, 2 rakaat solat duha mencukupinya. RH Muslim. 5. Menolong orang lain. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan darinya. RH Muslim. Strategi cerdas. Susun rencana keuangan. Buat daftar hutang secara rinci. Tentukan prioritas. Kurangi pengeluaran tidak penting. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Bekerja dengan niat diperbaharui. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari hasil jerih payah tangannya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Kejujuran dan amanah. Jika belum mampu membayar, sampaikan dengan jujur. Minta waktu, ajukan cicilan. Orang lebih menghargai kejujuran daripada janji palsu. Lingkungan positif. Carilah komunitas yang menguatkan. Hindari orang-orang yang hanya membawa keluhan dan pesimisme. Tawakal sejati. Tawakal adalah melangkah sekuat tenaga lalu menyerahkan hasilnya pada Allah dengan tenang. Bagian 5. Menemukan ketenangan. Rezeki terbesar bukan uang, tapi hati yang tenang dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Dan jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka." Hadis riwayat Tirmizi. Kesulitan mengajarkan tentang prioritas, tentang bagaimana kita bisa hidup sederhana namun penuh makna. Jadikan momen ini sebagai titik balik. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Bersyukurlah di tengah kekurangan. Rezeki terbesar adalah ketika Allah masih memberi kesempatan untuk bertaubat dan beribadah. Jangan tertipu dunia. Dunia ini sangat menggoda, tapi semua hanya sementara. Allah tak melarang kita memiliki dunia, tapi melarang dunia menguasai hati. Dunia lelah untuk dikejar, tapi indah jika dipakai untuk taat. Letakkan di tangan, bukan di hati. Kadang Allah mencabut nikmat bukan karena murka, tapi karena cinta, agar kita kembali kepadanya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Jaga nikmat dengan ketaatan. Bangun malam untuk bersyukur. Bersedekah di saat lapang. Menjaga lisan. Jangan tunggu Allah ambil semuanya baru tersungkur. Jika video ini menyentuh hati, bantu sebarkan kebaikan dengan like, komen, subscribe, dan bagikan. Semoga Allah menjaga semua nikmat dalam hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.